Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat? Saya yakin kita semua dalam keadaan luar biasa baik dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kita akan sama-sama memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan bagi setiap kami umat kepunyaan-Mu. Orang-orang yang percaya, yang teguh pada firman-Mu Tuhan, pegang kepada janji-janji Tuhan. Kami bersyukur hari ini di hadapan Engkau Tuhan, kami siap untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami, doa kami, untuk memberikan kepada Allah yang luar biasa, dahsyat dalam kehidupan kami. Segala yang terbaik datang dari hati kami, dari cinta kami kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama. Mari Allah hadir di tengah-tengah kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan, dan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, dan terutama hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau Allah yang hidup, karena dengan Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, we're so excited to worship you today. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah nilainya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah nilainya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sing it, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya,
Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tak bisa lagaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, tak bisa lagaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, Engkau buka hati kami, berikan kepada kami uh, kuasa untuk bisa mendengar, sehingga kami boleh hanya tidak mendengar, tapi kami mempunyai kuasa untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudari seiman yang jauh di Palu dan juga di Bandung, kami bersatu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya pagi hari ini ingin sekali membagikan apa yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Saya yakin Pastor Yosi adalah pengajar ulung, dan saya percaya juga kawan-kawan yang ada di Palu dan Bandung adalah yang suka memeditasikan firman Tuhan. Jadi apa yang saya bagikan bukanlah sesuatu yang baru dan hanya saya mengingatkan. Demikian juga gereja suka mengingatkan kami sebagai pendeta-pendeta, kami juga mengingatkan jemaatnya. Kalau saya lihat di sini, gambar yang terlihat adalah sebuah tangan. Dan tangan ini kalau kita lihat adalah tangan yang melepaskan. Melepaskan, ya. Kalau saya mau judul khotbah saya pada pagi hari ini, izinkan saya menyimpulkan dengan satu title adalah kuasa untuk melepaskan. Kuasa untuk melepaskan. Di dalam hari-hari kita mengikut Tuhan, pengajaran-pengajaran seringkali kita mendengar kuasa untuk mendapatkan, kuasa untuk meraih, kuasa untuk achieve, kuasa untuk menampung, kuasa untuk menerima. Biasanya kita menerima akan hal-hal itu. Tapi pagi hari ini mari kita diingatkan lagi untuk bisa memasuki bulan-bulan dan babak bulan berikutnya untuk kita belajar akan namanya kuasa melepaskan. Kita mulai dalam firman Tuhan yang tidak asing lagi di dalam kitab Mazmur yang penulisnya ada kurang lebih 7 orang, ya. Salah satunya of course yang paling banyak adalah Raja Daud, Raja Salomo, Asaf, Haman, anak-anak Korah, dan yang lainnya. Mazmur ini di bahasa aslinya Zebur, yang artinya adalah nyanyian. Jadi kalau kita membaca ini harus melakukannya dengan nyanyian atau melodi. Mazmur Mezabur, ya. Ini pembukaan Mazmur yang paling banyak kitabnya di seluruh kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pembukaan Mazmur bukan dinilai dengan syair-syair yang mengagungkan Tuhan, tetapi Mazmur dibuka dengan satu straightforward, satu jalan yang pintas dan cepat ditujukan kepada yang membacanya. Jadi ada syarat utama untuk kita bisa membaca seluruh jumlah 150 kitab Mazmur ini dengan pembukaan untuk sang pembaca, the reader. Kata berbahagialah di sini adalah blessed, ya. Terberkatilah orang, ya, nggak cuman berbahagia, terberkatilah orang. Another word, ada kata engkau akan dipuaskan, engkau akan dipuaskan dahaganya, laparnya, ya. Kata bahagia itu merasa content, merasa cukup. Orang yang berbahagia itu aman. Orang yang berbahagia itu merasa dia mau ditaruh di tempat dimanapun juga, dia merasa bahagia. Dia tidak tergantung oleh situasi yang ada di luar. Dia tidak tergantung oleh dengan keadaan. Ini adalah orang yang diberkati. Orang yang diberkati bukan dilihat jumlah pendapatannya berapa, orang yang berbahagia bukan dilihat berapa banyak jumlah jemaatnya, berapa banyak, ya, orang-orang yang kita sudah berikan. Orang yang berbahagia adalah orang yang aman, orang yang merasa tahu di sekelilingnya siapa dia berjalan, siapa dia berdiri, dan siapa dia duduk. Itu adalah orang yang bahagia. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang
Jadi Mazmur pasal 1 ini rupanya mengajak, penulis syair ini mengajak, pembukaan Mazmur ini tidak ada lagi yang lain, mengajak kita semua untuk mengambil satu sikap yang tidak lain adalah satu prioritas. Jadi kalau kita tahu pembukaan yang pertama, penulis syair Mazmur ini memberikan ada satu hal, tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang berdosa, dan orang fasik. Dan inilah salah satu requirement untuk kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berarti ada prioritas yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya untuk kita tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk dengan orang-orang demikian atau kelompok atau dalam keadaan apa? Rupanya kita harus melepaskan. Kita harus belajar untuk melepaskan. Kita harus belajar untuk membuang. Kita harus menseleksi sekeliling kita. Semakin kita berjalan bersama Tuhan, kita semakin harus menseleksi. Saya bersama istri akhir-akhir ini Pastor Yosi ya dan kawan-kawan Pak Suhana, saya lagi seleksi teman-teman. Jadi saya nggak semuanya adalah teman. Bukan berartinya semua itu nggak teman, tapi saya mulai merucut kepada siapa saya pada hari-hari terakhir ini harus spend time with. Ya, semua baik, semua teman. Tetapi saya mau hari-hari putaran-putaran terakhir ini saya mau merucut kepada beberapa orang dan saya mau belajar untuk melepaskan. Saya mulai belajar untuk melepaskan dan saya mulai belajar untuk menseleksi. Tidak mudah saat ini. Ya. Kita lihat makanya ada kata first things first. Maafkan ya, saya yakin orang-orang Indonesia jauh lebih baik sama orang Indonesia yang ada di Amerika, karena orang Indonesia di sini bahasa Inggrisnya jauh lebih baik daripada orang Indonesia yang di Amerika. Di jemaat saya sudah berpuluh-puluh tahun, bahasa Inggrisnya masih belum baik. First thing first adalah sesuatu hal yang terutama dari yang utama. Jadi saudara, kembali lagi kita melihat bagaimana kita bisa melanjutkan bulan-bulan ke depan dengan melakukan first thing first. Ya. Izinkan saya lihat dari surat Paulus yang ditulis kepada jemaat yang di Filipi. Ini ada terjemahan yang berbeda. Ya. Jadi sebelum kita baca begini, ada lagu dulu kita sering nyanyikan, lagunya Datang dan Sembah Dia, itu lagu lama sekali Pak Pastor Yosi. Naik ke gunung Tuhan, ya. Ada lagunya juga yang sepertinya naik ke gunung Tuhan, climbing, climbing, climbing to the Mount of Zion, ya enggak? Kita naik dulu. Kalau Bapak Ibu yang terkasih menaik dalam satu inklinasi, hal yang terutama adalah bagaimana kita bisa tetap naik, ya. Kita harus berusaha meninggalkan, melepaskan beban-beban berat. Ya, Ibrani 12, tanggalkanlah segala beban dosamu. Ya, kita melihat begitu banyak. Dan Paulus ini mengajar di hari dan putaran-putaran terakhir hidupnya, dia belajar demikian. Tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi, sekarang saya buang supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Kristus saja. Garis bawahi, saya buang. Berarti Paulus pada putaran-putaran terakhir dia tidak mengoleksi, dia tidak hanya bisa menampung, dia bukan hanya bisa mendapatkan atau meraih atau mempunyai satu pencapaian, tetapi di hari-hari terakhirnya dia bahkan dia buang. Dia mulai membuang yang dahulu dia junjung tinggi, yang dahulu dia merasa itu adalah sesuatu yang utama, yang dahulu adalah sesuatu yang kabar, kononnya orang katakan itulah yang mulia, tetapi waktu dia semakin dekat dengan Tuhan, terang Kristus menerangi dia, dan tidak ada lagi yang lain, apa yang dia harus lakukan, dia mempunyai satu kuasa untuk membuat. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita perhatikan. Untuk kita bisa memasuki tahun 2022 ini, biarlah kita diizinkan mempunyai hati dan mata yang cukup terang, sehingga apa yang dulu kita junjung tinggi, yang kita dulu muliakan, yang dulu kita elu-elukan, ya,
selain kepada Tuhan, ya. Kalau Tuhan tidak ada batas ya kita elukan. Tetapi apapun selain Tuhan, yang dulu kita junjung tinggi, mungkin kita junjung tinggi tentang pendidikan, mungkin kita junjung tinggi tentang apa yang kita punya achieve. Salah nggak semua? Tidak. Semuanya baik adanya. Tetapi pada putaran-putaran terakhir ini, kata buang adalah sesuatu hal harus kita pilih. Karena Tuhan kita tidak bisa diduakan. Tuhan kita tidak bisa disejajarkan. Dia eksklusif. Dia adalah maha dari segala-galanya. Maka dia inginkan kita menaruh dia di tempat yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling agung, dan tidak bisa disejajarkan dengan yang lain. Maka kita pastikan pagi hari ini kita bisa mempunyai the power to throw away. Kalau saudara buang, berarti saudara harus tahu itu tidak bisa dipakai. Ya, kalau kita beli barang, dusnya kita suka simpen, ya. Jadi penuh barangnya. Perhatikan di rumah kita, perhatikan di tempat kita. Lebih banyak kita bawain barang ke rumah atau kita bawain buang barang keluar? Lebih banyak mana? Lebih banyak kita sebenarnya bawa barang masuk ke dalam rumah, betul ya? Contohnya baju-baju di rumah kita, ya semua ada kita sayang untuk buang, ya karena apa yang terjadi kita suka koleksi segala sesuatu. Paulus teruskan di Filipi pasal 3 ayat ke-8 dikatakan di sini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan, yang kedua. Yang pertama, aku buang. Yang kedua, Paulus katakan, aku melepaskan. Jadi ada sesuatu yang harus kita buang. Yang kedua, harus kita lepaskan. Nah, karya the power, kuasa untuk melepaskan, ini luar biasa sekali. Saya teringat waktu Daud mau berperang dengan Goliat, apa yang terjadi? Raja Saul berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang biasanya Saul berperang kepada tubuhnya Daud. Dikasih pedangnya Saul, dikasih baju zirahnya Saul, dan Daud berusaha untuk memakainya. Tetapi firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 atau 17 dikatakan, dan Daud menanggalkan jubah Saul dan dia memakai apa yang biasanya dia pakai. Yaitu dia pakai pakaian baju domba, gembala domba dan kambing, dan dia pakai slingshotnya. Dia tidak pakai pedang, tapi dia memakai apa yang biasanya dia pakai. Dia pakai kesederhanaan. Jadi saya yakin untuk ke depan gereja Tuhan kita tidak copy paste kepada siapapun yang kelihatannya lebih hebat, lebih dahsyat. Ya, saya ingin pastikan di sini, Pastor Yose, saya bertobat di Portland. Apa yang saya tobatkan? Di dalam gereja kami, di Portland, di Corvallis, dan di Eugene, di Salem, kami punya budget khusus untuk anak-anak muda. Ya, kalau kita rasa sepertinya gereja semakin banyak anak mudanya, semakin kelihatannya lebih baik. Karena itulah yang kita suka dengar. Kita suka dengar kadang-kadang berapa you punya anak muda, berapa banyak, karena mereka adalah generasi-generasi penerus. Maka kita susun budget. Kita mulai menyusun acara-acara untuk bisa menarik anak-anak muda bisa datang. Kita mulai memakai hal-hal yang lain untuk bisa menarik anak-anak muda. Tapi hati saya tertegun ketika Tuhan katakan secara pribadi dan saya mempunyai I have an expression, it seems like my heart berbicara, bahwa gereja Tuhan tidak boleh mengultuskan anak muda saja. Gereja Tuhan itu adalah gereja all generation, generasi semua. Tidak bisa hanya kita mengkultuskan anak muda, lalu kita menyampingkan orang tua. Karena Kisah Para Rasul 2 ayat 17 mengatakan, aku akan mencurahkan rohku atas setiap manusia di muka bumi ini, dan anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunaku akan mempunyai visi. Perhatikan yang ketiga, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Ada 3 generasi yang Tuhan akan pakai di akhir zaman ini. Jadi saya mau pastikan di sini untuk ibu-ibu dan para bapak-bapak yang merasa dirinya seakan-akan sudah rasanya tua, merasa seakan-akan kita sudah nggak ada gairah lagi, kita seakan-akan sudah tidak ada kekuatan lagi.
Tuhan kita adalah Tuhannya anak muda, Tuhannya kita adalah Tuhannya teruna-teruna, Tuhannya kita adalah Tuhan yang untuk orang-orang tua yang percaya, katakan amin. Jadi jangan kita merasakan ini hanya untuk anak-anak muda. Betul, anak-anak muda akan dipakai, ya, sama kekuatannya Tuhan akan pakai orang-orang tua. Tuhan tidak hanya mengultuskan anak-anak muda saja. Tuhan tidak pernah khawatir kalau gerejanya itu akan menjadi seperti apa. Gerejanya dan para pemimpinnya seperti saya ini kadang-kadang khawatir. Wah, gimana ya kalau nggak ada anak mudanya ya? Wah, gimana ya kalau kita nggak menarik anak-anak muda? Apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah menggigit jari. Tuhan tidak pernah seakan-akan mengusapkan peningnya. Dia adalah Tuhan yang mulia. Dia duduk di dalam tahtanya yang kudus. Dan dia tahu rencananya. Jadi perhatikan, ya, hari-hari terakhir ini kita lepaskan segala hal yang kita kultuskan. Hal-hal yang kita prioritaskan, yang harus yang kita kembalikan dan kita masukkan di dalam proporsi firman Tuhan. Jadi papa-papa, para om dan tante yang mengikuti tempat ini, jangan seletak leli, jangan seperti kita memberikan semuanya kepada anak muda. Kita kembali melayani Tuhan seperti layaknya Kaleb yang dahulu dia melayani Tuhan. Dia sudah umur 80 dan katakan kekuatanku seperti umur 40. Kuasa membuang, kedua kuasa melepaskan. Yang ketiga, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini ayat yang ke-13. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Yang ketiga, rupanya Bapak Ibu yang terkasih, selain membuang, selain melepaskan, kita harus melupakan. Ya, sebelum kita memasuki bulan Maret ke depan, kita harus juga mempunyai kuasa untuk melupakan. Melupakan apa? Bukan hanya melupakan kepahitan, kegagalan, tapi kita juga harus belajar meminta kuasa daripada Tuhan, melupakan keberhasilan-keberhasilan kita pernah capai di hari kemarin. Karena keberhasilan kemarin kita tidak bisa terapkan di hari ini. Banyak orang saat ini mencari-cari dan menanyakan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kurang lebih apa ya? Kurang lebih apa ya setelah daripada pandemi ini akan berakhir, akan merucut kepada endemik. Menurut pastor gimana keadaan gereja? Menurut pastor gimana ya keadaan ekonomi? Saya katakan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sama-sama saya. Kamu punya Tuhan, kamu punya Roh Kudus, ya. Kamu dengar suara Tuhan, jadi kamu simpan waktu sama Tuhan, Tuhan akan bicara sama kamu. Dan saya hanya katakan bahwa di hari-hari ke depan harus ada persiapan, harus ada hal yang harus kita buang. Itu yang saya inginkan. Itu yang saya belajar. Karena hari-hari ke depan ini kita nggak mengumpulkan ilmu, kita tidak mengumpulkan pengetahuan, kita hanya mengumpulkan resources baru, tetapi bahkan firman Tuhan mengatakan kita harus belajar untuk membuang, melupakan, dan melepaskan. Kuasa membuang, kuasa melupakan, kuasa melepaskan. Ya, power to let go. Saya melihat ada kata-kata yang bagus yang perlu kita lakukan di sini, Pak Pastor Yose dan teman-teman. Kita perlu melihat akan satu titik di mana titik itu adalah titik yang mempunyai satu hal kita junjung tinggi, ya, tempat di mana kita biasanya kita lakukan. Hari-hari ke depan bersama dengan para hamba-hamba Tuhan di Amerika, kami berkumpul, kami berdoa. Kelihatannya tahun 2022 ini kita berharap, ya, kita mempunyai iman akan mendeklarasikan sesuatu yang lebih baik. Tetapi saya ingin ingatkan kita, maupun baik ataupun tidak baik, Tuhan kita tetap Tuhan. Tuhan kita tetap Tuhan. Ya. Filipi pasal yang ke-1 ayat 27, ya, yang terakhir dikatakan di sini. Ya. Saya mau kita semua baca di sini. Kalau ini adalah yang terakhir. Filipi 1 ayat 27. Jadi tadi kita mulai Filipi pasalnya yang 3 tadi, ya. Kita sudah lihat. Sekarang kita lihat jawabannya. Ya, kalau kita lihat ada 3 hal yang mutlak terjadi ketika menghendaki the power to let go. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari seiman, rekan-rekan kerja Allah, kita sama-sama baca ini.
1, 2, 3. Apapun yang terjadi dengan saya, hendaknya saudara selalu hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Sehingga apakah saya berjumpa lagi dengan saudara atau tidak, saya senantiasa akan mendapat laporan yang baik. Bahwa saudara sekalian bersatu dengan satu tujuan yang kuat, yaitu mengabarkan berita kesukaan. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal saya akan simpulkan tentang bagaimana kita mempunyai kuasa melepaskan, membuang, dan melupakan. Ada 3 hal di sini. Paulus kembali, Rasul Paulus menyimpulkan luar biasa. 1, apapun yang terjadi dengan saya. Biarlah kita mempunyai iman, tidak mempunyai iman mendapatkan saja, tetapi iman untuk menyerahkan diri kita total di dalam pusat kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, apapun yang terjadi di tahun ini, apapun yang terjadi dengan saya, apapun yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, saya tidak akan melepaskan Kristus di dalam hidup. Akan ada kekecewaan yang mendadak, kemungkinan besar. Ada kemungkinan ada sesuatu hal yang mengagetkan kita. Tetapi apapun yang terjadi, Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan kita. Jangan sekali-sekali kita melepaskan itu. Yang lain kita boleh melepaskan. Yang lain kita boleh buang. Yang lain kita bisa lupakan. Tetapi satu hal, Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Dan dia menebus dosa kita semua. Dia mempunyai satu janji-janjinya. Dan pada hari ketiga dia bangkit. 40 hari dia memberitakan berita kerajaannya, nilai-nilai kerajaannya. Pada hari yang ke-40 dia berangkat dan naik ke surga dan berikan Roh Kudusnya kepada kita semua. Dan barang siapa yang percaya akan menerima kuasa. Dan Roh Kudus akan menyatu dengan kita menjadi mitra kerja Allah. Sehingga kita menjadi saksi-saksi Allah. Di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apapun yang terjadi dengan saya. Biarlah Palu City Blessing, Bandung City Blessing mempunyai iman. Seperti apa yang Paulus katakan. Semakin berjalan dengan Tuhan, semakin dia merucut. Semakin kita bisa menanggalkan, melepaskan, melupakan, membuang segala sesuatu yang harus kita buang, kita buang. Yang merasa kita nggak penting, kita nggak usah katakan. Apapun yang terjadi dengan saya, itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang terjadi dengan saya, hendaklah kita hidup sebagai layaknya orang Kristen. Orang Kristen, pengikut Kristus, harus dinilai daripada layaknya orang Kristen. Di dalam bahasa Inggrisnya, behave, conduct yourself. Jadi di dalam masa-masa seperti hari-hari ini dan 2 tahun kemarin, dunia sedang melirik. Dunia tidak ada jawaban. Dunia tidak mempunyai satu kesimpulan. Mereka melihat anak-anak terang. Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita melakukan cara keputusan kita? Kita minta sama Tuhan sebagai layaknya orang Kristen. Ya. Dan yang ketiga, cepat saja, ini adalah sesuatu hal yang ketiga. Apapun yang terjadi dengan saya akan hidup sebagai layaknya orang Kristen untuk mengabarkan berita kesukaan. Saya serahkan ini semua, biarlah kita semua pada produk akhir. What is the last product of being a Christian? Apalah produk terakhir? Ya, apakah kita harus menjadi ayah yang baik? Amin. Apakah kita menjadi ibu yang bijaksana? Amin. Apakah kita harus menjadi businessman yang jujur? Amin. Apakah kita menjadi murid-murid yang mempunyai kreativitas? Amin. Apakah kita harus melayani Tuhan? Amin. Apakah kita harus meditasi firman Tuhan pagi, siang, dan malam? Amin. Apakah kita juga harus menyalibkan diri, menyalibkan daging? Amin. Tetapi yang terakhir, produk terakhir, produk jadi, produk yang sudah dikemas siap untuk dipresentasikan ketika manusia-manusia atau orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, produk terakhirnya adalah mengabarkan berita kesukaan.
kita punya produk akan menjadi produk jadi, surga melihat kita menjadi produk yang komplit dan sempurna ketika kita mengabarkan kabar kesukaan. Kita mulai menginjil, kita mulai mengadakan suatu hal-hal yang dimana ya yang lain boleh bernubuat, yang lain boleh mengembalakan kita juga semua. Yang lain boleh mengajar, yang lain boleh menginjil, yang lain boleh mempunyai satu prophetic kerasulan. Tetapi kalau ini semua tidak merujuk kepada satu hal, yaitu mengabarkan berita kesukaan, ini tidak tergantung karunia. Ini adalah suatu mandat, adalah sesuatu the great commandment. Ada satu amanat agung yang dimana Tuhan katakan, sebelum kita kembali ke rumah Bapa, sebelum kita dipanggil dalam putaran-putaran terakhir, pastikan mulut kita, pastikan kita menjadi berkat untuk mengabarkan berita kesukaan. Disitulah saya ingin akhiri apa yang saya ingin katakan semuanya, Pastor Yosi. Maaf terlalu cepat mungkin, ini bisa dielaborate lebih banyak, tapi saya mau disiplin untuk waktu yang ada. Saya menghargai waktu Bapak Ibu, saudara-saudari seiman. Saya mengucapkan terima kasih di tempat ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, biarlah khotbah singkat dan sharing yang sederhana ini menyanggupkan kami semua untuk kembali kepada the core purpose. Engkau mati, Engkau menebus kami semua. Dan kami yang selayaknya masuk neraka, Engkau tebus. Buatlah kami mempunyai satu desire di hari-hari terakhir ini. Kami hanya memikirkan bagaimana kami menebus sesuatu yang hilang 2,5 tahun ini, tapi kami boleh mempunyai satu kekuatan bahkan untuk membuang, melepaskan, melupakan, menanggalkan apapun yang terjadi dengan saya. Tuhan berikan itu kekuatan bagi kami. Tidak seakan-akan kami melepaskan Kristus yang bagian untuk kami. Kami juga mau menjadi selayaknya sebagai pengikut Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan, apa yang Kau katakan dengan firman-Mu di Filipi 1 ayat 27. Izinkan kami bisa menjadi pengkabar-pengkabar berita kesukaan surgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Shalom Jemaat yang terkasih, apa kabar? Selamat datang di Bandung City Blessing.